Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Nah, pertanyaan itu adalah sebuah ujian riset. HRD itu ingin tahu apakah kamu benar-benar ingin bekerja di sana atau hanya asal apply aja, asal apply ke langsung mungkin 100 perusahaan gitu ya. Nah, kalau ditanya apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini atau what do you know about this company, maka jangan jawab dengan menyalin paragraf dari halaman about us yang ada di website itu. Dan itu bagi HRD itu sangat membosankan. Jadi gini, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama adalah cek visi dan misi, lalu cek berita terbaru mereka, lalu hubungkan dengan peran kamu. Untuk cek visi dan misi, kamu harus memahami arah perusahaan. Terus untuk berita terbaru tadi itu ya cari tahu tentang proyek, lalu produk mereka yang terbaru atau mungkin pencapaian terbaru mereka di ya mungkin di media sosial atau di LinkedIn gitu ya. Lalu hubungkan dengan peran kamu tadi, maksudnya adalah jelaskan mengapa hal-hal di atas itu membuat kamu tertarik untuk melamar posisi yang ditawarkan itu ya. Untuk jawabannya mungkin bisa gini ya. From my research, I understand that ya nama perusahaannya apa is currently leading the market in, sebutkan sektornya atau industrinya, and has recently launched. Nah ini sebutkan produk atau inovasi terbaru atau mungkin proyek mereka. What really stands out to me is your commitment to. Nah, setelah kata commitment to itu bisa menentukan nilai perusahaan atau misal gini, inovasinya atau sustainability-nya gitu ya. Regarding this specific position, I know it plays a key role. Nah, key role in. Sebutkan tanggung jawab mereka, tanggung jawab peran ya, sorry. And with my experience in, dan ini pengalaman saya di skill kamu apa, I'm confident I can support the team in achieving those specific goals. Ya kalau kita Indonesia kan ya berdasarkan riset saya tahu bahwa perusahaan ini namanya apa gitu. Saat ini memimpin pasar di sektor, oke silahkan sektor apa ya. Dan baru saja meluncurkan ini ada proyeknya atau produknya atau inovasinya terbaru di situ. Terus lanjut dengan apa yang membuat saya tertarik, apa yang sangat menarik bagi saya adalah komitmen Anda terhadap, nah ini nilai perusahaannya apa inovasi atau keberlanjutan gitu, silahkan kalian telah sendiri. Lanjut dengan terkait posisi ini, saya tahu bahwa peran ini memiliki peran kunci dalam tanggung jawabnya apa untuk peran itu, sebutkan. Dan dengan pengalaman saya di skill, nah skillnya apa kamu itu, saya yakin dapat mendukung tim dalam mencapai tujuan tersebut ya. Ya kalau kita analisa ini ya, kalian harus ini hubungan fakta yang kamu temukan ya dengan diri kamu itu. Fakta tanpa koneksi diri itu hanyalah ya informasi kosong, bisa dikatakan gitu. Terus jika kalian memuji, pujilah hal yang spesifik. Misal saya kagum dengan cara perusahaan ini menangani layanan pelanggan saat krisis tahun lalu gitu ya. Itu jauh lebih baik daripada perusahaan ini sangat bagus, sangat hebat. Nah itu. Yang ketiga adalah kalian harus bisa memahami peran. Ya pastikan kamu tahu apa yang akan kamu lakukan nanti. Ya kalau kamu nggak tahu apa yang dikerjain di posisi tersebut, ya itu riset tentang perusahaan tidak akan menyelamatkan kamu gitu. Ya. Oke, halo teman-teman atau adik-adik semua. Kita akan membahas tentang pertanyaan ini ya. Tell me about the time you had a conflict with a coworker, atau ceritakan waktu di mana kamu mempunyai masalah dengan teman kerja atau rekan kerja gitu ya. Nah, untuk konteks masalah seperti itu, HRD itu tidak mencari orang yang sempurna, mereka tuh mencari seseorang yang dewasa. Dewasa yang bisa dikatakan secara emosional dan fokus pada solusi. Nah, untuk pertanyaan itu nanti kita akan jawab dengan dua versi, yaitu Inggris dan Indonesia. Untuk Inggrisnya mungkin seperti ini ya. Oke, saya akan pelan-pelan saja. In my previous role, a college and I had a different approaches to completing a project. It created some tension because we both felt our method was the best way to hit the deadline. Instead of arguing, I invited my colleagues to a quick private meeting to discuss our viewpoints calmly. We realized that both of our methods had unique strengths, so we decided to combine them. As a result, we finished.
As a result, we finished the project ahead of schedule, and we actually built a stronger, more collaborative relationship afterward. Yaitu kalau kita Indonesiakan seperti ini. Terima kasih Bapak atau Ibu gitu ya. Kita awali dengan thank you Madam also for the questions gitu. Ya, di pekerjaan sebelumnya, saya dan rekan kerja saya itu memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan suatu proyek. Dan itu menciptakan ketegangan karena kami berdua punya dan merasa metode kami itu adalah yang terbaik untuk mencapai tenggat waktu yang ditentukan. Dan daripada berdebat, saya mengajak rekan saya untuk bertemu empat mata untuk mendiskusikan pandangan kami dengan tenang. Ya, dan kami menyadari bahwa kedua metode kami memiliki kelebihan yang unik. Jadi kami memutuskan untuk menggabungkannya dan hasilnya kami menyelesaikan proyek lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. Dan kami justru membangun hubungan yang lebih kuat dan kolaboratif setelah itu. Nah, seperti itu. Dan kalau kita telaah atau kita analisa, jawaban tadi itu sangat objektif, jadi kita tidak menyalahkan orang lain dan tetap fokus pada perbedaan metode kerja, yang mana tadi malah bisa disinkronkan seperti itu. Dan yang kedua adalah komunikasi langsung, di mana HRD itu menyukai orang yang berani bicara private. Itu kan termasuk private tadi ya. Mungkin bagi beberapa orang itu tabu, tapi HRD itu menyukai orang yang berani bicara private daripada ghosting atau ngarang malahan. Ya, seperti itu. Dan yang ketiga itu adalah bisa dikatakan itu win-win solution. Ya, dimana kan tadi kan akhirnya kan ini ya, sinkron kan gitu. Dan intinya gini, tunjukkan bahwasanya konflik itu adalah peluang untuk hasil yang lebih baik dari konflik tadi. Itu kita bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke, seperti itu. Silahkan gunakan atau jadikan referensi untuk jawaban versi kalian sendiri.